Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulinda Marisa selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan transkripsi fonetik dari mata kuliah fonologi. Yang pertama ada pada ejaan grafemik vokal A, disebut dengan transkripsi fonetik A. Pada realisasi ejaan fonetik ada kata anak, apa, dan lada. Yang kedua ada pada vokal I terbagi menjadi dua, ada I tinggi ke atas dan ada I tinggi ke bawah. Yang pertama I huruf kecil, yang dimana vokal ini tidak ditutupi oleh huruf konsonan. Contohnya ada ini, isi, dan dini. Pada huruf vokal I besar ditutup oleh konsonan. Contohnya ada kata batik. I ditutupi oleh konsonan K. Selanjutnya ada huruf vokal U terbagi menjadi dua, ada U huruf kecil dan U kapital. Pada U kecil, U-nya diterbuka. Contoh katanya itu ada kata lucu. Sedangkan pada U kapital ditutupi oleh konsonan. Contohnya ada kata kapur. U ditutup oleh konsonan huruf R. Pada huruf vokal E terbagi menjadi tiga, ada E biasa, ada E, dan E terbalik. Pada huruf E biasa disebut dengan sebutan biasa, seperti contohnya sate. Pada huruf E, contoh katanya itu ada kera dan beli. Selanjutnya ada huruf E terbalik. E terbalik ini ditutupi oleh konsonan. Contohnya monyet ditutupi dengan konsonan T. Selanjutnya pada vokal O terdapat dua, ada O huruf kecil dan O kapital. Pada O kecil terbuka, contoh katanya ada toko, oto, dan kilo. Namun pada O kapital tertutup oleh konsonan. Contohnya ada kata tokoh. O tertutup oleh konsonan H. Pada nomor 6 terdapat abjad B disebut dengan ep. Contoh katanya itu ada lembar atau debu. Selanjutnya pada huruf C terdapat realisasi kata cacar, kecil, dan cukur. Huruf D disebut ed. Contoh katanya itu ada dari dan hadir. Selanjutnya F. Contoh katanya itu ada fitnah, fokus, ataupun aktif. Huruf G atau disebut dengan ek, ada contoh katanya gagal. Selanjutnya huruf H, contoh katanya ada lihat. Selanjutnya huruf J, penyebutannya age, contoh katanya itu ada ajal. Pada huruf konsonan K, ek, contohnya itu ada kabar. Selanjutnya ada simbol tanda tanya. Tanda tanya ini digambarkan sebagai huruf K, penyebutan hamzah pada kata rakyat yang tidak disebutkan huruf K. Contohnya rakyat. Contoh lainnya ada bapak. Nah, selanjutnya konsonan L. L, contoh katanya ada lalai. Selanjutnya ada pada ejaan M disebut sebagai contoh katanya itu ada alam. Selanjutnya ada pada konsonan N yang memiliki 3 jenis. Yang pertama N, contoh katanya ada dinas. Yang kedua N yang memiliki gelombang garis di atas hurufnya yang disebut sebagai bunyi NY. Contohnya ada nyaring. Pada N yang terakhir, N seperti memiliki gambar pengait di bawahnya. Cara penyebutannya itu NG. Contoh katanya ada pada bingung, hangat. NG ini melambangkan bunyi dari N berkait di bawahnya. Pada nomor 18, ejaannya itu P dengan bunyi ep, contoh katanya papan. Pada nomor 19, ada ejaan R, bunyinya R, contoh katanya itu ada benar. Selanjutnya ejaan S,
Contohnya itu ada sakit. Pada nomor 21, dilambangkan simbol seperti menuliskan huruf F, bunyinya itu SY. Pada kata syarat, dahsyat, atau syahbandar. Pada nomor 22, ejaan T, bunyinya et. Contoh katanya itu ada atap. Selanjutnya ada pada ejaan W. Contohnya itu ada kata lewat. Selanjutnya ada ejaan X, bunyinya itu keh atau tulisannya itu KH. Keh. Contoh katanya itu ada pada khawatir. Selanjutnya ada ejaan Y. Contoh katanya itu ada pada bayar atau yayasan. Dan yang terakhir ejaan Z dengan bunyi S. Contohnya itu ada pada kata Saman, Asimat, dan Salim. Baik, itulah berikut penjelasan mengenai transkripsi fonetik yang ada pada fonologi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.